Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 TF4301 akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Sistem Pendeteksi Gas Metana berbasis teknologi sinar inframerah pada tambang batubara bawah tanah. Nah, pada presentasi ini saya Febultan Mulyanadi Mokhtar sebagai orang pertama akan mempresentasikan bab pendahuluan. Di bab pendahuluan terdapat beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang. Nah, di latar belakang ada 3 poin penting, yaitu 1. Pentingnya kandungan udara, yang kedua, bahaya gas metana, dan yang ketiga, manfaat gas metana. Pertama, pentingnya kandungan udara. Kita tahu kalau udara itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena udara mengandung udara kering dan udara basah. Nah, udara kering itu seperti metana, xenon, dan lain-lain. Nah, di dalam udara juga kan terdapat oksigen untuk oksigen yang kita butuhkan dalam proses pernapasan. Sedangkan CO2 atau karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan lain. Pada artikel ini, kami membahas tentang metana, karena metana itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia mudah meledak, terutama pada metana itu banyak ditemukan di tambang batubara. Oleh karena itu, kami ingin membuat artikel ini untuk mendeteksi jumlah metana pada tambang batubara untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada pekerja yang bekerja di tambang batubara. Metana selain memiliki beberapa bahaya, dia juga memiliki manfaat seperti dapat digunakan untuk bahan bakar atau sebagai sumber arus listrik, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah batasan masalah. Batasan masalah, agar artikel ini tidak membahas lebih jauh, maka kami memberi batasan masalah untuk membuat artikel ini menjadi lebih khusus, yaitu pendeteksi gas metana yang ada di tambang batubara saja, karena metana bukan hanya ada di tambang batubara saja, tapi ada di udara yang kita temukan di mana-mana. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada artikel ini ada 2. Yang pertama, 1. Bagaimana cara kerja sistem pendeteksi gas metana berbasis sinar inframerah. 2. Bagaimana kinerja sensor inframerah untuk mendeteksi gas metana pada tambang batubara. Yang keempat, tujuan. Yang pertama, menjelaskan cara kerja sistem pendeteksi gas metana berbasis sinar inframerah dan memaparkan kinerja sensor inframerah untuk mendeteksi gas metana pada tambang batubara. Dan yang terakhir adalah metode penyusunan. Metode yang kita gunakan di sini adalah metode komparatif, di mana kami membandingkan antara penemuan ini dengan penemuan yang sebelumnya. Penemuan ini lebih banyak kemudahan, banyak manfaat dibandingkan penemuan sebelumnya. Demikian dari saya, orang pertama, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Fauzan Atala Halinda atau biasa dipanggil Atala. NIM 1104-19176, kelas TF4301. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kedua, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang kelompok kami miliki terdapat 3 poin. Poin pertama adalah pengertian gas metana itu sendiri. Poin kedua adalah sensor inframerah, dan poin ketiga adalah perancangan komponen elektronik. Poin pertama, pengertian gas metana. Gas metana merupakan gas yang terbentuk oleh adanya ikatan kovalen antara 4 atom H dengan 1 atom C. Metana merupakan suatu alkana yang tidak berwarna sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan reaksi pembakaran berupa CH4 atau gas metana itu sendiri ditambah O2 atau oksigen yang menghasilkan CO2 atau gas karbon dioksida ditambah H2O atau uap air. Lalu poin kedua, sensor inframerah. Sensor inframerah memiliki beberapa kelebihan dibanding sensor lain yang biasa digunakan untuk mendeteksi gas metana. Di antaranya ada 4 kelebihan. Yang pertama adalah masa pakainya yang lebih lama. Yang kedua, bebas racun. Yang ketiga, tidak memerlukan kalibrasi yang terlalu sering sehingga lebih mudah dalam perawatannya.
Dan yang keempat, tidak terpengaruhi oleh keberadaan gas-gas lain yang akan mempengaruhi hasil pengukuran bila menggunakan sensor katalis sehingga lebih akurat dalam pengukurannya. Lalu poin ketiga, perancangan komponen elektronik. Sistem elektronik yang dirancang pada sistem ini berupa mikrokontroler Arduino yang disambungkan dengan power supply, rangkaian sensor gas, dan rangkaian Arduino. Detail jenis-jenis rangkaian dari sistem ini adalah rangkaian catu daya, yaitu rangkaian yang menyuplai daya dan baterai dan juga power bank. Lalu yang kedua ada rangkaian sensor MQ04 sebagai rangkaian sensornya yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan gas metana itu sendiri. Dan rangkaian ketiga adalah rangkaian Arduino, yaitu pusat dari Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu cara kerja sistem pendeteksi gas metana berbasis sinar inframerah. Sistem sensor inframerah pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. Sistem akan bekerja jika suatu inframerah yang dipancarkan terharang oleh suatu benda yang mengakibatkan sinar inframerah tersebut tidak dapat terdeteksi oleh penerima. Sensor ini dikombinasikan dengan rangkaian sistem microcontroller berbasis Arduino Uno yang dilengkapi dengan modul SD card. Jadi nanti data-data yang direkam oleh Arduino ini disimpan dalam modul SD card sebagai penyimpan data. Alat yang dirancang ini merupakan alat deteksi yang portable. Maksud dari portable ini bisa dipasang dan digunakan dimanapun tempatnya gitu. Sensor inframerah merupakan komponen utama sebagai pendeteksi memberikan sinyal elektronik sesuai dengan kondisi gas pada tambang tersebut. Nah, kan ini diteliti tambang. Sensor inframerah memberikan sinyal hasil pengukuran kondisi gas. Sinyal tersebut dicacah oleh microcontroller dan sebagai keluaran dari data yang telah dicacah oleh microcontroller, data dikirim ke modul SD card dan disimpan dalam memory card. Ketika alat dalam posisi merekam atau kondisi on, data secara otomatis tersimpan dalam memory cardnya. Perekaman tersebut terjadi dalam setiap jangka waktu per 2 second. Jadi nanti per 2 second ini data itu direkam di dalam modul SD card tersebut. Oke. Jadi itu cara kerja sistem sensor inframerah. Yang kedua, kinerja sensor inframerah untuk mendeteksi gas metana pada tambang batu bara. Kinerja sensor inframerah untuk mendeteksi gas metana pada tambang batu bara dapat dilihat dengan perbandingan sensor inframerah dengan sensor multigas. Itu tingkat ketelitian pada sensor inframerah ini lebih besar daripada sensor multigas karena sensor inframerah ini hanya berfokus pada pergerakan partikel koloid. Apa yang disebut dengan partikel koloid? Partikel koloid itu yaitu partikel yang tercampur dengan udara. Jadi disebut partikel koloid. Partikel koloid banyak terkandung pada gas metana yang membuat kinerja sensor inframerah ini menjadi cukup akurat. Perbedaan hasil pengukuran dari kedua alat yang dibandingkan disebabkan oleh keakuratan yang berbeda. Karena gas pendeteksi sensor inframerah dapat mendeteksi sampai dengan 2 desimal di belakang koma. Ini membuktikan bahwa sensor inframerah ini lebih teliti dalam menghitung gas metana yang ada di dalam tambang batu bara. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya adalah bagian penutup. Pada bagian penutup ini terdapat simpulan dan saran. Simpulan yang dapat kami ambil dari hasil penulisan artikel ilmiah ini adalah sistem akan bekerja ketika sinar inframerah yang dipancarkan menganalisis kondisi atom dari molekul gas metana. Sensor inframerah memberikan sinyal hasil pengamatan mengenai karakter gas metana itu sendiri. Sinyal tersebut diproses oleh Arduino dan kemudian data yang telah diproses oleh Arduino tersebut akan dikirim ke kartu memori dan disimpan di dalamnya. Sistem ini lebih akurat daripada alat multigas detektor, yaitu keakuratannya 0 sampai 1,09%. Kemudian untuk saran yang dapat kami berikan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah yang pertama,
menetapkan kebijakan khusus yang berkaitan dengan keselamatan kerja, seperti mengenakan berbagai macam alat proteksi diri. Yang kedua, lakukan analisis risiko. Para pekerja tambang sebaiknya melakukan analisis risiko terlebih dahulu mengenai besarnya kemungkinan yang akan terjadi dari tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan kontrol risiko. Melakukan kontrol risiko agar kemungkinan mengenai hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Yang keempat, melakukan ketelitian yang tinggi. Proses pengujian yang dilakukan pada sistem tersebut menggunakan ketelitian yang tinggi agar mendapatkan hasil pengujian yang tepat. Yang terakhir, lakukan perbandingan hasil. Penguji harus melakukan perbandingan hasil pengukuran dengan standar alat yang digunakan ketika pengujian agar mendapatkan metode pengujian yang tepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.